cucu Nabi Muhammad SAW syuhrah di zamannya, pasti tenar terkenal. Tetapi aneh, yang namanya tenar terkenal kok tidak tercatat oleh para ulama ahli nasab sezamannya. Seperti nama Abdullah atau Ubaidillah. Ini tidak tercatat oleh para ulama sezamannya. Tetapi setelah 200 tahun kemudian baru syuhrah, baru terkenal tenar. Ini kan aneh. Lalu bagaimana sih sebenarnya kaidah ilmu nasab? Oleh sebab itu, sebelum kami menjelaskan tentang kaidah ilmu nasab, maka sebagai gambaran mudah kita perhatikan terlebih dahulu zaman tahun kehidupan dari orang yang kita bahas. Yang pertama adalah Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu tuwfiya, wafat pada tahun 345 Hijriah. 345 Hijriah. Auladuhu, putra-putrinya yang dicatat oleh para ulama sezamannya, yaitu ada 3 orang saja. Namanya Muhammad, yang kedua Ali, yang ketiga Al-Husain. Kemudian Wakilah ini dikatakan tiba-tiba muncul setelah 200 tahun kemudian nih. Namanya Abdullah atau Ubaidullah. Ubaidullah ini kalau dibaca rofa, kalau dibaca jer Ubaidillah, ya sering diucapkan oleh orang Indonesia Ubaidillah, yaitu Ubaidullah atau Abdullah. Tufiya, yang wafat pada tahun 383 Hijriah. Sayyid Ahmad Al-Muhajir wafat pada tahun 345 Hijriah. Sedangkan dikatakan ini wakilah loh ya, wakilah. Kalau dikatakan ini harus diteliti nih. Abdullah atau Ubaidillah wafat pada tahun 383 Hijriah. Oke, sekarang kita bulatkan menjadi tahun 400-an Hijriah supaya mudah. Ya, mudah untuk mengingat, untuk membayangkan. Ini wafat pada tahun 400 Hijriah begitu. Berarti kehidupannya sekitar tahun 300-an, ya kan, sebelum 400. Lah, mulai dari tahun 400 Hijriah sampai tahun 500 Hijriah. Ini 100 tahun lama loh ya. 100 tahun itu lama sekali. Lawang Indonesia merdeka sampai sekarang saja belum 100 tahun. Bayangkan dulu, Indonesia merdeka sampai sekarang belum 100 tahun. Itu saja banyak sejarah yang dipelintir-pelintir, ya kan? Apalagi nasab yang tidak tercatat. Ini akan menjadi sangat kacau balau. Ini baru 100 tahun belum genap. Kemudian mulai dari 400 tahun, 500 tahun sampai 600 tahun. 600 tahun berarti kita tambah selama 200 tahun. Apalagi 200 tahun, Masya Allah, Masya Allah. Tidak tercatat, ini semakin simpang siur luar biasa, nggak jelas. Kemudian kita perhatikan nih, man athbata nasaba Ba'alawi. Orang yang menetapkan nasabnya Ba'alawi ini kira-kira lahir atau hidup di tahun berapa? Yang pertama, namanya Imam Bahauddin Al-Janati, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub. Ini beliau wafat pada tahun 732 Hijriah. Bayangkan dulu, 732 Hijriah. Ini dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ya, Imam Bahauddin Al-Janati ini menetapkan nasabnya Abdullah atau Ubaidillah bersambung kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Bahauddin Al-Janati itu wafat pada tahun 732 Hijriah. Bayangkan dulu, antara 400 sampai 700. Berapa tuh jaraknya? 400, kemudian tambah 100, 500, 600, ya, 600, 700. Ini kan 300 tahun itu lama, Masya Allah. Lama sekali, sulit sekali untuk menetapkan si Fulan bin Fulan. Kemudian ada lagi ulama yang kedua, yaitu Ibnu Inabah. Ibnu Inabah namanya Jamaluddin Ahmad Al-Irani, orang Iran. Apalagi ini tuwfiya, wafatnya pada tahun 828 Hijriah. Udah 800-an. Udah malah tambah jauh nih. Nama kitabnya Umdatul Talib fi Ansabi Ali Abi Thalib, dan juga kitab Bahrul Ansab fi Bani Hashim. Kemudian ada lagi yang dijadikan pegangan, nama pengarangnya Ibnu Toba. Nah, Ibnu Toba ini suatu marga, sehingga banyak orang yang bernama Ibnu Toba.
Di dalam kitab yang namanya Abnaul Imam fi Misr wa Syam, kalau ini yang dimaksud adalah karangan Abu Ma'mar ya, atau Abu Muammar. Abu Muammar Yahya Toba yang wafat pada tahun 199 Hijriah. Kalau 199 kita genapkan menjadi 200. Ini kan belum lahirnya Abdullah atau Ubaidullah, belum lahir. Wong Sayyid Ahmad Al-Muhajir aja belum lahir. Ya kalau memang kitab ini yang dijadikan sandaran. Karena beliau wafat pada tahun 199 Hijriah. Nah, Wakilah dikatakan kitab ini dikarang oleh Ibnu Toba, namanya Abdul Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Toba. Tapi wafatnya juga tahun 322 Hijriah. Lah, berarti juga Imam Ahmad Al-Muhajir dan Imam Ubaidullah ini yang masih hidup nih ya. Tapi beliau ini sudah wafat nih. Kan sudah wafat duluan, masa menulis nasab orang yang belum lahir. Kan aneh. Tetapi Wakilah dikatakan Ibnu Toba yang dimaksud ini adalah Abu Al-Muammar juga, namanya Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi. Kalau sudah Al-Husaini Al-Alawi, ini ya perlu diteliti lagi. Karena ini sejalur nih ya, tapi ini wafatnya pada tahun 478 Hijriah. Kemudian yang keempat, Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ini duriyahnya Ba'alawi nih. Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Saqaf. Ini wafat pada tahun 895 Hijriah. Ini jelas kalau ini kan duriyah dari Ba'alawi. Dan ada Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat ini lebih lama lagi ini yang wafat pada tahun 974 Hijriah. Kemudian Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Ini apalagi sudah seribuan ya. 1205 Hijriah wafatnya. Ini kan sudah jauh sekali. Bisa kita bayangkan terlebih dahulu lah yang antara wafatnya Abdullah atau Ubaidullah dengan Bahauddin Al-Janati. Ini yang paling dekat. Ini sudah jaraknya 300 tahun. Masya Allah. Ini kan sangat bertanda tanya gitu. Lah katanya kan syuhroh. Syuhroh artinya terkenal. Kalau memang Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah itu terkenal, yang namanya orang terkenal masa sih ya kan? Masa tidak terdeteksi oleh ulama dimanapun? Apa terkenalnya satu kampung doang, atau terkenalnya satu RT, atau terkenalnya satu kota? Ini kan aneh gitu, aneh bin ajaib. Kalau syuhro terkenal tapi tidak tercatat, sedangkan nasab duriyah Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan nasab duriyah orang lain. Coba perhatikan kaidah tentang ilmu nasab. Kaidah malam yujad ismuhu min kutubil ansabi fi zamanihi la yungkar ittisalu nasabihi. Siapapun orangnya yang tidak didapati namanya dari kitab-kitab nasab di zamannya, la yungkar, maka tidak boleh diingkari ittisalu nasabihi, ketersambungan nasabnya. Jadi untuk menentukan nasab itu tidak harus tercatat di dalam kitab-kitab nasab sezamannya. Ini kaidah yang pertama. Walakinna nasaba dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisat ka qaidati ansabi dzurriyyati ghairihi. Akan tetapi nasabnya dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak seperti kaidah nasab-nasab dzurriyyah yang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Lianna Allah azza wa jalla yaqul, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ini jelas sekali. Fa kullu man lam yujad ismuhu min kutubi ansabi dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi fal ahwatu ibtaluhu li syuhrati hadzal nasab. Jadi siapapun yang namanya tidak didapati di dalam kitab-kitab nasab khusus dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW sezamannya, maka yang lebih hati-hati yaitu membatalkannya. Mengapa? Li syuhrati hadzal nasab, karena ketenaran nasabnya Nabi Muhammad SAW. Wa tadhkiru hifdzi hadzal nasabi, dan peringatan menjaga nasab ini ba'da kitabillahi ta'ala, yaitu setelah kitabnya Allah Ta'ala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tarikun fikum thaqalain awwaluhuma kitabullah
fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsaku bih fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti udzakirukumullahu fi ahli baiti udzakirukumullahu fi ahli baiti udzakirukumullahu fi ahli baiti. Rawahu Muslimun, nomor hadis 2408 an Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Jadi jelas nih dari dua dasar Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah bahwa menjaga kelestarian, kemurnian, keaslian nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu sangat berbeda dengan nasab-nasab orang lain. Karena Rasulullah SAW mengurutkan nih setelah menjaga kitab Allah yaitu Al-Quran Karim, kan ayat-ayat Al-Quran Karim sudah ditulis dalam satu mushaf, dijaga. Demikian pula menjaga nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau ada nama tidak tercatat ini sangat aneh sekali. Demikian penjelasan kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.